Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, ini Kawista udah di pruning di video sebelumnya. Dan ini kebetulan udah saya kawatin sedikit, jadi nggak banyak yang mau dikawatin. Rencananya memang hanya di pruning dan mengarahkan beberapa ranting yang yang mau diarahkan. Kalau teman-teman mengikuti video saya yang lama-lama, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Kawista ini udah pernah muncul, tapi gayanya beda. Dulu awal-awal Kawista ini gayanya semi cascade, jadi terjun. Nah, setahun, mungkin udah 2 tahun belakangan ini saya rubah gayanya, saya bikin slanting, miring, karena menurut saya untuk yang ya, saya coba-coba. Awalnya saya bikin cascade, semi cascade, kemudian saya bikin slanting, kayaknya lebih menarik. Nah, jadinya seperti ini. Kalau nanti teman-teman pengen lihat Kawista ini dulu-dulunya, bisa nanti di akhir video saya kasih tautannya ke video sebelumnya. Nah, untuk Kawista sendiri seperti di video sebelumnya, saya pakai media pasir malang, kemudian ikan bakar, sama pupuk kandang. Jadi 3 campuran itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat warnanya agak kuning coklat. Ini saya kalau kemarau biasanya cenderung lebih cepat kering, jadi ini saya kasih saya kasih kokopit. Jadi sabut kelapa halus saya taruh di atasnya, lumayan bisa nyimpan air lebih lebih awet airnya, basahnya lebih lama. Nah, untuk Kawista sendiri, ini tips biasanya ini dari pengalaman pribadi. Jadi, dan memang sering ditanyakan hampir untuk semua jenis pohon, gimana untuk menambah cabang atau ranting. Nah, kalau saya caranya di pruning seperti ini, tapi jangan dipotong ujungnya. Jadi hanya dibuang daunnya aja. Kemudian kalau mau dikawatin dan dibiarkan. Nah, biasanya untuk Kawista atau mungkin seperti serut juga lebih aman seperti itu. Jadi cukup pruning aja. Kalau ada cabangnya baru 1 atau 2, cukup pruning aja, buang semua daunnya. Nah, nanti biasanya akan tumbuh titik tunas baru atau cabang baru di antara yang di pruning itu. Jadi biarin aja panjang dulu, apalagi kalau memang ukuran cabangnya ini belum proporsional misalnya, dibiarin aja. Jadi cukup di pruning aja. Nah, biasanya tumbuh tunas-tunas baru atau calon cabang atau calon ranting di bagian yang bagian yang di pruning tadi. Jadi diulang begitu seterusnya. Akhirnya nanti cabangnya rantingnya akan banyak. Jadi cara yang sama ini saya pakai juga untuk Kawista, serut misalnya. Dan kalau untuk jenis tertentu misalnya kayak sancang misalnya atau anting putri relatif, kalau kita misalnya ini di pruning kemudian dipotong, biasanya memang asal ada mata tunasnya nanti biasanya muncul dua ranting atau cabang baru. Jadi nggak terlalu masalah. Tapi untuk Kawista misalnya itu relatif agak susah. Saya udah nyoba lama modelnya, jadi udah di pruning misalnya langsung dipotong, nanti belum tentu muncul 2 atau 3 tunas baru, tapi biasanya cenderung cuma muncul satu lagi, jadi relatif lebih lama. Jadi untuk Kawista misalnya, saran saya sebaiknya di pruning habis seperti ini, nanti tunas barunya biasanya muncul di antara ranting atau cabang yang di pruning tadi. Jadi ya memang kita nggak tahu nanti muncul di mana. Biasanya bertahap, kadang muncul di ujung misalnya, kadang saya press lagi, saya potong, nah nanti di pruning lagi muncul di bawahnya lagi, sampai mungkin kebetulan ada yang mepet misalnya, nggak masalah juga. Jadi lebih aman seperti itu daripada langsung dipotong berharap nanti muncul 2 tunas misalnya. Relatif menurut saya lebih sulit, kecuali untuk kalau serut oke lah, masih bisa
dipotong, dipangkas misalnya, biasanya asal ada mata tunas di bawahnya biasanya dia muncul ranting baru. Anting putri misalnya atau sancang juga demikian, kalau dipotong biasanya muncul tunas baru 2 kiri kanan biasa. Tapi kalau untuk kawista relatif sulit untuk seperti itu. Jadi caranya yaitu di pruning habis, jangan dipotong dulu. Nanti kalau udah ada tunasnya baru belakangan dipilih lagi. Kawista yang ini sebenarnya ini kenapa nggak dipotong juga sebenarnya karena ini memang masih saya los sambil nambah cabang ranting baru. Jadi ini memang masih di los, ujungnya memang sengaja nggak dipotong dan untuk nambah ranting baru tadi. Yang sebenarnya agak mengganjal untuk yang kawista ini, dulu sebenarnya ini saya ganti gaya ini sebenarnya itu idenya dari Pak Nur Bima waktu main ke rumah. Beliau lihat ini coba dibikin ditegakkan aja, jangan cascade kata beliau, sambil beliau juga bikin sketsanya waktu itu. Saya pikir menarik, akhirnya saya coba dan jadinya seperti ini. Jadi ini dulu sarannya Pak Nur Bima waktu main ke rumah. Yang masih mengganjal sebenarnya akar yang ini masih bingung saya nanti mau dipotong atau enggak, tapi sementara masih saya biarkan. Dan ini kalau teman-teman lihat ini ada kawat, ini untuk menarik cabang yang pertama ini. Jadi kalau misalnya dikawatin dia, karena mungkin perlu ukuran besar, mungkin di double. Kalau saya biasanya saya model tarik seperti ini, relatif lebih aman. Kalau misalnya ukuran kawatnya nggak cukup untuk mengarahkan rantingnya. Sampai di sini dulu untuk kawista ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Belajar Bonsai, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bagian bawah video, klik like kalau teman-teman suka, jangan lupa bagikan ke akun sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.